Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk kembali belajar? Nah baik, di video kali ini kita masih belajar tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah baik, muatan pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini ya. Nah, di video kali ini kita pertama-tama akan belajar yaitu dari cetak pembelajaran 1, yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman itu? Nah, saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, berikut ini akan kita jelaskan tentang hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengerti arti sebuah kata dalam mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, yang pertama itu kita siapkan terlebih dahulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya keragaman, kata dasarnya adalah ragam. Maka yang kita cari pada kolom huruf R dalam kamus. Nah, kemudian yang ketiga, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam tadi. Yang keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, ternyata anak-anak, selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata itu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui online. Tahu melalui internet ya. Nah, sekarang ayo kita simak teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sebuah slogan, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Nah, meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, dari suku bangsa Indonesia tadi, kita dapat menemukan 4 kata-kata sulit yang belum kita ketahui ya. Ada semboyan, ada slogan, ada suku bangsa. Nah, sekarang kita akan coba mencari artinya dalam kamus besar. Nah, yang pertama itu suku bangsa. Artinya, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Nah, kemudian semboyan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Nah, intisari suatu usaha dan sebagainya. Semboyan itu sama dengan slogan dan moto. Nah, sekarang slogan. Slogan artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, tadi sudah kita temukan kata-kata sulit dalam teks. Nah, kemudian kita sudah cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 2 dan 3, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Karena dengan membaca itu kamu dapat memperkaya pengetahuan. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini.
Yang pertama, kamu baca dulu judul teksnya. Yang kedua, kalian baca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, kalian catat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui. Nah, contohnya di sini, dari teks yang kita baca tadi, kita menemukan informasi yang sudah kita ketahui tentang suku bangsa di Indonesia ya. Ada 3. Yang pertama, Indonesia itu memiliki keanekaragaman suku. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, itulah tadi informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan baca kembali teksnya, yaitu ada di paragraf 2 untuk menemukan informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Kalian simak ya. Nah, sekarang kita akan mencari informasi baru diketahui dari teks. Ayo kita simak teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari beragam suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Nah, meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia itu tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia itu memiliki 1.331 suku bangsa. Nah, suku terbesar di Indonesia itu suku Jawa. Nah, suku Jawa itu merupakan gabungan dari beberapa suku di Pulau Jawa. Nah, jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, apakah anak-anak sudah menemukan informasi yang baru diketahui dari teks ini? Sudah? Nah, sekarang coba akan kita lihat kembali contoh informasi yang baru kita ketahui dari suku bangsa Indonesia setelah kita membaca paragraf yang kedua tadi. Nah, informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, ternyata Indonesia itu memiliki 1.331 suku bangsa. Nah, yang kedua, suku Jawa itu memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dan yang ketiga, jumlah penduduk yang paling sedikit itu adalah suku Nias, ya. Oke, begitulah cara menemukan informasi yang sudah diketahui dan menemukan informasi yang baru diketahui dari sebuah teks. Ya. Bu harap para anak mengerti ya. Nah, selanjutnya yaitu ada di pembelajaran 4, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks itu adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Nah, batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia.
banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, dari paragraf tersebut kita menemukan ide pokok. Ide pokoknya adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran 5 menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Kemudian pembelajaran 6 yaitu menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Dan yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Nah, ingat saat menyampaikan informasi itu, sampaikanlah dengan suara lantang dan percaya diri. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak mengerti ya. Nah, baik, seperti biasa di akhir video Ibu akan memberikan tugas ada di agenda kalian ya. Nanti kalian mencari arti kata sulit dalam teks ya. Kalian boleh cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh cari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui internet atau online. Nah, akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.